Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dia Satria. Banyak banget pertanyaan tentang pencarian ide. Saya pengen memberikan salah satu ide skripsi yang mudah dan juga datanya available. Oke, idenya tentang apa? Oke, kita akan coba mencari-cari ide skripsi. Oke, pertama, jangan lupa kalau kita lihat, kita review dari postingan saya sebelumnya, mencari ide skripsi yang paling penting adalah pertama, salah satunya adalah datanya tersedia. Oke, kalau datanya tersedia, cari aja data-data yang sudah available, sekunder, data sekunder yang ada di beberapa institusi-institusi yang ada. Jadi, ini tidak menyulitkan Anda. Nah, sejauh saya melihat perkembangan skripsi oleh mahasiswa, data-data yang available biasanya berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, World Bank, IMF, dan juga dari UN Comtrade. Oke, ada data-data lainnya tentu saja, tetapi 5 sources ini udah sangat cukup deh kalau Anda mahasiswa ekonomi pembangunan dan ingin memulai skripsi, ide skripsi. Jadi mulailah dengan data. Coba Anda lihat data-data dari Bank Indonesia, data Otoritas Jasa Keuangan, dari World Bank, IMF, dan juga dari UN Comtrade. Misalnya kalau Bank Indonesia, Anda ingin menganalisis tentang makroekonomi, menganalisis tentang sistem pembayaran. Kalau Anda ingin menganalisis tentang perbankan yang ada di Indonesia, Anda bisa cek datanya di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau misalnya Anda ingin menganalisis tentang keadaan makroekonomi dunia atau ASEAN atau negara-negara di Asia Pasifik, Anda bisa cari informasinya di World Bank datanya. Kemudian IMF kalau kaitannya dengan International Financial Statistic atau statistik keuangan internasional, hutang dan lain-lain. Kemudian UN Comtrade. UN Comtrade ini lebih kepada perdagangan internasional. Jadi kalau data-data Anda ini adalah data-data yang kaitannya dengan perdagangan internasional, cari aja di UN Comtrade. Sebagai contoh misalnya kalau Anda buka websitenya Bank Indonesia. Oke, BI Go ID. Ini salah satu website favorit saya juga ketika dulu skripsi, mencari data nggak usah jauh-jauh. Langsung aja kita cari di sini. Statistik, mereka punya banyak data. Ada statistik sistem keuangan Indonesia, statistik utang sektor publik Indonesia, metadatanya apa aja mereka juga punya semua. Ada statistik utang luar negeri Indonesia. Jadi kalau Anda pengen menganalisis tentang hutang luar negeri Indonesia nih gitu ya dengan menggunakan analisis ekonometrika. Nah, kita kan udah pernah tuh belajar tentang stata. Udah tinggal data-datanya kita masukkan, kita entry, kita cari teorinya, kemudian kita lakukan analisis ekonometrika dengan stata. Nih, pilihan-pilihannya sangat banyak banget. Oke. Ada statistik ekonomi keuangan Indonesia, data terkini statistik bulanan. Lengkap. Jadi gak perlu susah-susah. Anda bisa cek di sini. Ada datanya apa aja sih nih? Misalnya kita cek ya. Seki Maret 2020. Oke, masih di-download. Jadi kalau Anda pengen skripsi cepat, salah satunya adalah datanya tersedia. Nah, kalau datanya udah tersedia di Bank Indonesia, kenapa kita cari judul-judul yang susah-susah gitu ya? Karena ada juga yang baru chat saya, kira-kira judul saya bisa nggak selesai dalam waktu 1 bulan? It's depend, tergantung dari sejauh mana Anda bisa mengerjakannya. Nah, ini datanya lengkap banget nih. Februari 2019, 2020. Anda kalau cek di Seiki tahun sebelumnya, Anda bisa dapat data dari tahun 2014. Jadi enak banget nih. Misalnya Anda menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar yang ada di Indonesia misalnya. Nah, Anda bisa pakai data-data ini. Oke? Itu data dari Bank Indonesia. Anda bisa cek. Kemudian ada juga dari OJK. Nah, ada statistik. Tinggal pilihan nih. Kalau tadi ada yang DM saya tentang data-data perbankan syariah. Ini udah ada nih data perbankan syariah. Tuh. Nah, statistik perbankan syariah. Wih, lengkap.
Anda tinggal klik. Misalnya ini ada PDF, ini ada zipnya nih. Kita lihat zipnya 10 MB, masih lengkap nih datanya. Jadi jangan takut, data-data itu tersedia bebas dimanapun, tinggal Anda mau mengaksesnya. Oke, ini datanya, kita cek nih, SPS Februari 2020, statistik perbankan syariah. Oke, nah, wah lengkap banget di sini. Ada CAR, ada ROA, ada NPF, FDR, ya, financing debt to ratio, BOPO, beban operasional, pendapatan operasional, lengkap banget. Dari tahun berapa nih? 2016 sampai 2020, apalagi datanya bulanan. Jadi, ya Anda bisa pakai ini data ini. Tinggal nanti dianalisis ekonometrika dengan Stata. Saya akan berikan nanti tips-tips penggunaan Stata. Kita akan bikin tutorialnya ke depan. Oke, ini dari statistik Otoritas Jasa Keuangan. Kita close ya. Kita close. Anda juga bisa cari data dari IMF. Anda ketik aja nih imf.org/data. Datanya banyak banget. Anda bisa dapat data World Economic Outlook Database, International Financial Statistic, IMF Statistik Data, data perumahan dunia, macam-macam data ada di sini. Tinggal Anda cari jurnal pendukungnya untuk membuat penelitian tersebut. Oke, ini dari IMF, World Economic Outlook Database. Oke, kita close. Kemudian ada data dari World Bank. World Bank juga punya data yang lengkap banget. Seluruh dunia ada, seluruh negara ada. Anda mau data pertumbuhan ekonomi, inflasi, impor, segala macam ada di sini. Oke, school enrollment pun juga ada, ya. Nah, dan tadi kalau misalnya Anda pengen data tentang perdagangan internasional, masuk aja ke comtrade.un.org data. Nah, mahasiswa saya salah satunya juga menganalisis tentang model gravitasi. Nanti kita akan bahas juga di Stata, model panel data. Seperti apa? Model datanya sih simple. Modelnya seperti ini. Oke. Datanya seperti ini. Ya, tahun, total trade, GDP, distance, custom, infrastructures, international shipments, logistic, tracking, timeliness. Sumbernya dari mana? Oke, kalau perdagangan dari UN Comtrade, GDP bisa dari IMF atau World Bank, custom dan lain-lain juga bisa dari World Bank, dan distance dari CP. Jadi siapin dulu modelnya seperti apa, kemudian datanya bisa dicari. Oke, nah itu jadi data-data yang Anda bisa pakai. Nah, kembali lagi ketika nanti Anda sudah mendownload datanya, ya, pastikan Anda sudah mengcleaning datanya dengan baik. Ya, pastikan semua nama variabel ada di atas. Kemudian Excel yang ada merge cells-nya itu, ya, ini dibenerin dulu dah, ya. Jadi kalau merge cell seperti ini biasanya kita perbaiki dulu supaya si Stata bisa membacanya dengan sangat mudah. Oke. Jadi jangan lupa data-data tersebut Anda impor ke dalam bentuk Excel. Dari Excel ini kemudian nanti Anda impor dalam bentuk Stata. Baru deh kita analisis. Tapi jangan lupa identifikasi dulu dia datanya time series atau panel data atau cross sections. Karena treatment paling awal data yang kita impor di Stata itu menentukan keberhasilan kita menganalisis selanjutnya. Oke, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.